Maling ini pingin nyolong air misterius yang bikin dia kaya raya banget, tapi dia nggak bisa angkat sama sekali. Pas bocil ini melihat ada maling, dia langsung bilang ayahnya yang sangat berotot. Tapi ayahnya diem aja karena malingnya nggak akan bisa ngambil air misterius itu. Ternyata air misterius itu memang berat banget dan cuma bisa diangkat sama kaum berotot kayak gini. Jadinya setiap ada maling, si ayah itu nggak peduli sama sekali karena kekuatan si ayah itu besar banget. Jadi maling pun nggak sanggup ngambil barang-barang mereka. Jangan pernah kamu mau nemenin bocil ini kalau dia makan, karena ini yang terjadi. Jadi seorang ayah selalu suruh bocilnya itu untuk makan sampai habis. Tapi saat dia suruh temennya nemenin bocil itu nyebelin banget. Dia nggak mau makan sama sekali, malah dia suruh si temen ayahnya yang makan. Dia bilang dia akan teriak kalau temen ayahnya nggak mau makan, jadi dia yang harus memakan ini sampai habis. Akhirnya daripada masalah jadi panjang, teman ayahnya makanin makanan bocil itu. Tapi ketika ayahnya datang, si bocil itu manipulatif banget. Jadinya teman ayahnya akhirnya trauma sama bocil dan gak pernah mau main lagi sama bocil. Bocil ini lagi makan snack, tapi tiba-tiba diambil sama pria yang lebih gede dari dia. Akhirnya bocil ini kesel banget dan dia pergi. Tiba-tiba datanglah Sumo yang bikin bocil cowok tadi ketakutan karena Sumo itu juga pingin snacknya. Akhirnya karena kena mental, bocil yang cowok pun langsung pergi. Sehingga akhirnya si Sumo yang bisa makan snack tersebut. Tapi ternyata Sumo itu adalah si bocil yang pakai kostum sumo. Ternyata pintar banget ya si bocil itu. Satu dunia ini tiba-tiba kedatangan monster ungu yang mau mengambil cewek cantik ini. Tapi cewek cantiknya itu diambil bukan untuk dimakan guys, tapi ceweknya malah dibawa untuk ngiter-ngiterin kota. Bahkan si cewek diajak untuk melihat bosnya dari luar sana, yang mana bosnya itu lagi ngomel-ngomel saat lagi meeting. Di sini bosnya pun takut banget sama si monster, tapi monster itu tujuannya bukan ke si bosnya. Monster itu malah ngajak si cewek datang ke sebuah gedung yang tinggi banget, bahkan si monster harus manjat ke sana. Dan si cewek langsung hati-hati dimasukin ke dalam gedung tersebut. Ternyata si monster itu datang ke si cewek karena melihat si cewek itu diomel-omelin terus sama si bosnya, yang mana dia itu harusnya nggak bekerja di situ. Dan monsternya malah pindahin kerja cewek itu supaya kerja di lingkungan yang lebih baik dan sehat. Bocil ini nyebelin banget, setiap lihat ada cowok main bola dia langsung hancurin bolanya, tapi ternyata ini kaget banget sih guys. Jadi awalnya bocil ini selalu mengganggu nih cowok ini yang lagi main bola. Sampai tiba-tiba bocilnya itu menghancurkan bola saat mereka itu lagi main. Di sini akhirnya mereka langsung lapor satpam karena bocil ini mengganggu keamanan banget. Namun bocil ini ternyata bisu dan gak bisa ngomong. Satpam baru tahu kalau bocil ini sengaja melakukan itu karena dia tahu cowok ini tuh sakit. Dimana dia menemukan cowok ini persis banget kejadiannya sama kakak dari bocil ini yang meninggal karena memiliki sakit jantung guys. Makanya bocil ini selalu melarang cowok ini untuk bermain sepak bola karena dia nggak mau cowok ini juga meninggal. Akhirnya cowok ini merasa bersalah banget sama si bocil. Karena terlalu kaya, cowok ini pura-pura miskin ngejebak orang untuk membuka surat milik dia. Tapi nggak ada yang mau buka sama sekali karena melihat dia itu gelandangan, jadi nggak penting banget. Akhirnya dia tergeletak di tanah dan dia malah kedatangan cowok ini. Awalnya cowok ini seperti mau bantuin dia, tapi saat dikasih surat, dia nggak mau sama sekali. Dia malah mau maling cowok ini. Bahkan si maling pingin ngambil koper yang ada di tangannya, tapi untungnya ada cowok baju kuning ini yang merupakan gelandangan juga menolong dia supaya nggak dimalingin. Dan akhirnya cuman dia yang mau membaca suratnya. Ternyata suratnya itu adalah resep-resep obat-obatan yang harus diminum cowok tersebut karena cowok itu udah pingsan. Untungnya cowok baju kuning ini gercep banget langsung kasih obat-obatan ke cowok kaya ini. Dan akhirnya cowok ini kasih tahu kalau sebenarnya dia itu nggak miskin. Dia cuman mau ngetes apakah ada orang yang baik, nantinya bakal dia kasih uang 1 miliar rupiah. Jadinya karena kebaikannya dia pun akhirnya menjadi kaya raya banget guys. Cowok ini ganteng banget, tapi bentuknya dia itu kayak kertas. Sampai kalau dia main bola aja dia nggak bisa sama sekali. Dan supaya kelihatan orang, dia itu nggak bisa madep samping. Di sini hidupnya dia susah banget karena sering banget terbawa angin. Dia pun nggak tahu kenapa dia itu dikutuk menjadi kertas padahal dia ganteng banget. Satu-satunya keuntungan dia adalah bisa mencuri makanan di tempat mesin kayak gini tanpa ketahuan. Tapi saat dia lagi curi makanan, tiba-tiba dia berubah nggak jadi kertas lagi. Dia langsung menjadi 3D dan menjadi manusia biasa. Tapi dia baru sadar dia akhirnya malah terjebak di dalam mesin itu. Akhirnya hidupnya dia sial banget. Walau udah nggak jadi kertas dan udah ganteng, dia malah terjebak di mesin itu selama-lamanya karena serakah. Di pesawat ibu sosialita ini ngomel-ngomel karena disebelahin sama cowok yang miskin. Dia akhirnya manggil pramugari karena dia nggak sanggup ada di sebelah cowok ini. Cowok ini dibilang bau banget.
Si cowok pun merasa insecure banget, tapi dia diem aja dan sambil makan. Tapi pas dia makan aja tetap diomelin sama ibu sosialita itu. Akhirnya pramugari datang dan mau pindahin ke bisnis kelas. Tapi ternyata yang dipindahin bukan si ibu itu, tapi si bapaknya. Karena si ibu itu benar-benar nyebelin banget guys. Bahkan si ibu itu menuduh bapaknya untuk mengambil handphone dia. Padahal si ibu sosialita itu yang masukin handphonenya ke dalam tas bapak. Untungnya di sini ada penumpang lain yang melihat hal itu semua, akhirnya menunjukkan kebenaran ke pramugarinya. Sehingga si ibu sosialita itu langsung kena mental banget dan si bapak malah dipindahin ke bisnis kelas. Cowok ini dipaksa harus pup tapi sebelahnya itu mayat. Jadi awalnya cowok ini lagi olahraga, dia ketemu temennya dan temennya kasih dia biskuit. Tapi biskuit tersebut malah membuat dia sakit perut saat lagi berlari. Akhirnya dia memutuskan untuk terpaksa pup di toilet umum, padahal dia tuh paling gak mau dan gak bisa pup di situ. Tapi pas dia buka ternyata ada mayat di dalam sana. Awalnya temennya gak percaya, tapi pas lihat dia juga kaget banget guys. Namun teman yang baju hitam itu benar-benar udah kebelet banget. Akhirnya temennya maksa dia untuk tetap pup di dalam situ aja. Karena memang gak ada lagi tempat lain. Akhirnya karena dia udah kebelet dan udah pingin moncor, dia memutuskan untuk pup di situ. Tapi tiba-tiba teman yang baju biru itu hilang begitu aja. Malah dia didatengin sama polisi yang menuduh dia telah membunuh orang di dalam WC. Tapi ternyata semuanya terungkap, temannya itu adalah pembunuh sebenarnya. Di mana dia menjebak temannya dan sengaja kasih biskuit yang bikin sakit perut supaya temannya yang tertuduh di sana. Setiap kakek ini makan, dia tangannya selalu getar-getar yang membuat keluarganya itu kesel banget dan suruh kakeknya makan di atas kompor aja. Di sini cucunya udah kasihan lihat kakeknya, kenapa orang tuanya memperlakukan kakeknya dengan tidak baik. Padahal kakeknya itu getar-getar karena sakit. Sampai keesokan harinya si bocil itu bikin orang tuanya bingung. Karena si bocil lagi bikin mangkok anti panas yang bisa dimakan di atas kompor. Di sini orang tuanya langsung merasa malu dan merasa bersalah banget. Karena udah suruh orang tuanya sendiri untuk makan di atas kompor tersebut. Akhirnya malam harinya mereka langsung baik banget sama si kakek. Karena mereka jadi ingat kalau gimana pun kakek itu adalah orang tua mereka yang harus mereka urus. Karena dilarang terus main game, cowok ini meriset hidupnya menjadi bayi lagi. Jadi cowok ini kesel banget sama orang tuanya yang selalu melarang dia main game. Padahal dia itu suka banget. Di sini dia merasa orang tuanya nggak mengerti dia. Sampai tiba-tiba dia menemukan iPad ajaib yang bisa meriset ulang hidupnya dia menjadi bayi. Di sini dia minta ke Tuhan supaya dia itu menjadi ganteng dan populer banget. Bahkan dia juga meminta orang tua yang kaya. Tapi ternyata nasibnya orang tuanya nggak peduli sama dia sama sekali, yang membuat dia menjadi meninggal. Akhirnya dia meriset lagi hidupnya menjadi orang miskin yang nggak punya orang tua aja. Tapi dia malah meninggal lagi karena dia nggak bisa beli makanan sendiri. Untungnya semua ini hanya mimpi guys. Akhirnya dia baru sadar kalau kehidupan dia yang sekarang adalah yang paling sempurna.